Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Indrawan dan kedua rekan teman saya Meli Trianingsi dan Yola Arbala. Baiklah, pertama-tama yang saya hormati selaku dosen pembimbing Bapak Ahmad Irfani SE MAG dan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul distribusi. Untuk pemakalah pertama akan dijelaskan oleh saudari Meli Trianingsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Meli Trianingsi. Di sini saya akan menjelaskan B, pengertian distribusi. Menurut Az-Zuhri, distribusi yaitu lembaga-lembaga yang memasarkan produk berupa barang dari produsen ke konsumen. Kita ketahui bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya akan kembali pada bagaimana manusia mengelola sumber daya alam itu sendiri, yaitu bagaimana sebuah negara mengelolanya untuk selanjutnya mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Adapun fungsi distribusi sebagai berikut, yaitu sebagai pertukaran, penyediaan barang, dan penunjang. C. Instrumen distribusi dalam Islam. 1. Zakat. Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi ajaran Islam, yaitu agar harta tidak beredar hanya pada orang-orang kaya saja. Zakat merupakan salah satu rukun dalam Islam yang merupakan fardu ain atas yang tiap-tiap cukup syarat-syaratnya. Adapun syaratnya sebagai berikut. 1. Harta harus milik sendiri. 2. Harta produktif yang dapat berkembang, bukan harta mati. 3. Telah memenuhi limit dan kadar yang sudah ditentukan. 4. Surplus dari kebutuhan pokok. 5. Tidak terkait dengan hutang. 6. Mencapai batas waktu tertentu yaitu 1 tahun. 2. Sedekah dan infak. Mengenai distribusi sedekah dan infak sama seperti zakat, yaitu 8 asnaf. Namun sedekah bisa diberikan kepada keluarga dekat untuk silaturahmi. 3. Fa'i. Fa'i yaitu harta yang didapatkan kaum muslimin dari orang-orang musyrik dan sukarela tanpa melalui pertempuran, tanpa derap kaki kuda, dan tanpa pengendaraan, maka itu perdamaian. 4. Ghanimah. Ghanimah adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir lewat peperangan. 5. Hukum warisan. Di sini hukum Islam hadir yang mempunyai distribusi berbasis luas, yang mana warisan tidak hanya untuk anak dari almarhum, namun baik laki-laki maupun perempuan, pewaris yang sah, istri serta suaminya dan juga orang tuanya. Dan jika almarhum tidak memiliki anak maupun orang tua, maka harta warisan tersebut diberikan kepada saudara-saudaranya, bahkan saudara jauh. Jika tidak memiliki siapapun, maka harta tersebut diambil oleh masyarakat atau negara untuk kesejahteraan semua anggota. 6. Wakaf. Wakaf bisa berbentuk gandum, uang tunai, buku, tanah, bahkan bangunan, kendaraan, fasilitas umum, dan aset-aset yang produktif lainnya. Dalam hal ini, wakaf tidak dibatasi pada yang kaya dan miskin, atau peralihan darah serta kekerabatan, yang mana wakaf fasilitas umum, semua orang berhak mendapatkannya. Di sini membahas mengenai distribusi kekayaan yang merata di antara anggota masyarakat. Jika distribusi tidak merata, maka kedamaian sosial akan menjadi konflik antara kaya dan si miskin, bahkan sampai melupakan darah. Maka kedamaian dan kemakmuran dan kebahagiaan tidak akan ada. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Meli Trianingsi. D. Norma dan etika di bidang distribusi. Di dalam distribusi ekonomi Islam terdiri dari 2 asas, yaitu asas keadilan dan asas kebebasan. Pengakuan hak milik pribadi, tanda pertama kebebasan. Kebebasan hak kepemilikan yang khusus adalah tanda pertama kebebasan. Peraturan Islam mengakui hak kepemilikan khusus adalah untuk memelihara naluri manusia yang tumbuh sejak kecil, yaitu naluri senang memiliki. Yang kedua, warisan. Pengakuan terhadap hak milik yang paling menonjol menurut pengamat yaitu ada 2 hal. Yang pertama, hak yang kekal dan hak yang tetap. Yang kedua, hak kebebasan membelanjakan hak milik. Arti hak tetap dan hak kekal adalah kekalnya kepemilikan dengan kekalnya keberadaan barang, dan bisa jadi hakiki dan bisa jadi majazi. Dalam pemikiran majazi, berbagai syariat dan aliran berusaha meletakkan hukum kepemilikan pribadi itu dan hukum perpindahan barang yang dimiliki pewaris kepada orang sesudahnya berupa bangunan dan harta benda. Perpindahan ini tercapai dengan cara wasiat
yang disampaikan oleh pemilik harta terhadap orang lain setelah ia wafat. Wasiat yang diterima oleh anggota keluarga yang ditinggalkan atau oleh kaum kerabat yang menurut ketentuan Islam adalah yang paling berhak menerima harta yang ditinggalkan. Dengan demikian, jelas bahwa hukum waris dalam pandangan Islam tidak sedikit pun meninggalkan prinsip keadilan. Bahkan sebaliknya, orang yang menolak hukum waris merekalah orang yang menentang prinsip keadilan. Selanjutnya, kebebasan mutlak adalah noda akhlak yang terkutuk. Islam menetapkan adanya kebebasan, tetapi apakah kebebasan itu tanpa batas? Tidak. Kebebasan ekonomi mutlak atau mirip mutlak yang dianjurkan kepada kapitalis atau pemerataan ekonomi yang mutlak yang diimpikan orang-orang komunis, kedua-duanya bukanlah keutamaan yang terpuji. Jika dalam kebebasan terdapat pemabukan, maka bagi yang tidak terkendali itu terdapat bahaya pembangkang atau kebiadaban, dan inilah yang ditakuti oleh Islam. Yang kedua, kebebasan yang terkait dengan keadilan. Kebebasan ekonomi yang diisyaratkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai ikatan seperti diduga oleh kaum Syuaib, yaitu sesungguhnya kami berbuat dengan harta kami sesuka kami. Kebebasan itu adalah kebebasan terbatas, terkendali, dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan oleh Allah. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau penyaluran harga dari yang punya kepada pihak yang berhak menerimanya, baik melalui proses distribusi yang komersial maupun melalui proses yang menekankan pada aspek keadilan sosial. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan. Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi kekayaan adalah keadilan dan kasih sayang. Keadilan distribusi adalah suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi. Keadilan dalam distribusi adalah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dalam kebijakan harga, hasilnya sesuai dengan takar dan yang wajar, serta ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya. Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realitas bahwa penguasa sebenarnya adalah para kapitalis. Berbeda dengan ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosial tidak mengakui kepemilikan individu kecuali pada sektor-sektor tertentu seperti alat-alat yang sederhana dan tanah yang terbatas. Begitu pula tidak ada pemindahan kekayaan melalui warisan dan investasi sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya keadilan dalam distribusi pendapatan. Sementara ekonomi Islam tidak memiliki ajaran yang dianut oleh kedua sistem tersebut, Islam membangun filosofi dan sistemnya berdasarkan asas keadilan dan asas kebebasan. Keadilan dalam distribusi dan upaya dalam meminimalisir kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam ada dua sistem distribusi utama, yaitu distribusi yang komersial dan melalui sistem pasar, serta sistem distribusi yang mengedepankan pada aspek keadilan sosial. Sistem distribusi yang bersifat komersial. Dalam distribusi pendapatan melalui pola perburuhan ini, pekerja diposisikan sebagai mitra sehingga ia berhak atas upah dan gaji. Dalil distribusi pendapatan melalui pola kemitraan ini di antaranya Quran surah As-Sadd ayat 24 dan Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Distribusi dengan sistem berdimensi sosial. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang dilakukan dengan aktivitas ekonomi yang wajar dan dalam transaksi jual beli. Dalam Islam diakui juga sistem dengan berdimensi sosial.
yaitu sistem Islam yang menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Islam memastikan distribusi bagi mereka yang berbentuk zakat, infak, dan sedekah yang bersifat tidak mengikat sebagai alat distribusi. Jika dianalisis, manfaat distribusi yang menekankan pada aspek keadilan ini bukan hanya sekedar tanggung jawab agar terpenuhinya kebutuhan para fakir dan miskin, serta bukan hanya sekedar harta itu beredar, tetapi ada nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bobby Indrawan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Yola Arbala. Kebijakan-kebijakan dalam mendukung pemerataan distribusi kekayaan. Kebijakan-kebijakan Islam dalam mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sebagai berikut. Pertama, penghapusan riba. Secara luas, penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Pelanggaran riba setidaknya disebabkan oleh 4 faktor. Pertama, sistem ribawi menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, sistem ekonomi ribawi menimbulkan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam. Yang ketiga, sistem ekonomi ribawi memperhambat investasi karena semakin tinggi bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sektor real. Yang keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Yang kedua, zakat. Zakat periode Islam dikelola oleh sebuah komite tetap dari pemerintahan dan menjadi bagian integral dari keuangan negara. Yang ketiga, pelanggaran gharar. Gharar merupakan transaksi dengan baik tidak dapat diketahui atau prediksi. Inflasi pelanggaran gharar adalah dihapuskan segala bentuk kegiatan yang mendorong spekulasi dan perjudian dalam berbagai aktivitas ekonomi. Yang keempat, pelanggaran yang haram. Prinsip dasar bahwa yang dilakukan harus halal, yang benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai moralitas Islam. Haram dalam hal ini terikat dengan zat Islam yang melarang mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusi, dan seluruh mata rantai terhadap beberapa komoditas aktivitas yang dilarang. Bentuk-bentuk yang dilarang oleh Al-Quran. Larangan istihorar, yaitu penipuan, merupakan problem ekonomi yang cukup serius. Penipuan yang dimaksud yaitu membeli barang dengan jumlah yang banyak, lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Adapun para ulama memberi kriteria terhadap bentuk penipuan yang diharamkan. Pertama, barang-barang yang ditimbun tersebut haruslah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Apapun apabila barang dagangan tersebut semata-mata hasil pertanian sendiri. Yang kedua, berupa makanan pokok. Yang ketiga, menyulitkan masyarakat. Yang keempat, barang yang ditimbun melebihi kebutuhan orang tersebut. Yang kelima, penimbunan dalam usaha menunggu saat naik harga, misalnya emas dan perak. Yang keenam, penimbunan saat dibutuhkan, seperti bahan bakar, minyak, dan lain. Hal itu bisa terjadi apabila di dalam suatu kota terdapat monopoli penguasa barang dagang, serta dilakukan pada masa krisis pangan. Untuk menghindari terjadinya penimbunan, cara yang harus ditempuh yaitu dengan mencegah praktik monopoli dalam pengolahan barang-barang dagang. Praktik yang semacam itu haruslah dicegah guna menghindari mudarat besar bagi masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.